AST 957 lambaian tangan, tidak apa-apa jika kurang overboard benar. Nona Duanmu tetap diam. Baru pada saat itulah pemuda itu sepertinya memperhatikan King Sui. Meskipun dia seorang pesolek, dia memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Ketika dia melihat pemuda yang tampak tenang di sisi Lady Duanmu, dia bisa tahu bahwa dia sedikit luar biasa hanya dari satu pandangan. Tapi itu hanya sedikit. Nyonya, Gunung Naga Giok adalah milik kita. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa itu tidak boleh dibagikan dengan orang lain? King Sui tiba-tiba memberitahu Nona Duanmu. Yuruyan memutar kepalanya dan melihat King Sui tersenyum. Dia sudah memperingatkannya untuk tidak menyinggung mereka sebelumnya, tetapi mengapa dia masih melakukan hal seperti ini? Hanya dua pria tua di depan mereka yang cukup untuk meruntuhkan klan Duanmu ke tanah. Tidak hanya itu, klan Lei masih memiliki ahli lain di antara mereka. Siapa kamu untuk ikut campur dalam urusan antara klan Duanmu dan aku? Pemuda itu mengangkat alisnya dan berteriak pada King Sui dengan keras. Pemuda itu sudah terbiasa menjadi sombong karena tidak ada seorang pun di kota Duanmu yang berani menentangnya. Dia disambut sebagai Tuan Muda Lei kemanapun dia pergi dan dilayani dengan baik. Jelas bahwa pemuda di hadapannya ini tidak berpengalaman. Beraninya dia benar-benar menyinggung perasaannya, Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei, Lady Duanmu hendak mengatakan sesuatu dengan panik, tetapi King Sui malah menariknya kembali. Kamu tidak bisa terus memberi makan tulang pada anjing bodoh seperti ini. Semakin banyak Anda memberinya makan, semakin sulit ia menggigit. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menyingkirkannya dengan menghajarnya habis-habisan. King Sui. Lady Duanmu menghela nafas dan menegur King Sui. Saat ini, dia sedikit kehabisan akal. Dia tahu bahwa kekuatan King Sui saat ini mungkin telah meningkat pesat hingga hampir sama dengan dua pria tua di seberang mereka dan bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka. Tapi orang lain dari klan Lei yang dia khawatirkan. Brat, kamu benar-benar berani memanggil anjing Lei klan. Klan Duanmu juga akan menderita bencana karena kata-katamu. Bunuh kecil ini. Pemuda itu meludahi King Sui dengan sinis. Mungkin dia benar-benar marah sekarang karena tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini. King Sui menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Pemuda ini jauh lebih rendah daripada Mo Zitong. Dia juga 18.000 li di belakang Guwu dari Poison Mountain Stockade, dalam hal pencapaian, kultivasi, dan sopan santunnya. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Kedua pria tua itu bergegas menuju King Sui. Saat ini untuk King Sui, siapapun dengan kekuatan kurang dari 5 bintang tidak berbeda dengan semut. Dia menatap salah satu pria tua itu. Cahaya keemasan melintas di matanya dalam sekejap. Mata sejati Buddha, pria tua di sebelah kiri dengan menyedihkan langsung ambruk di lantai seperti disambar petir, dengan darah keluar dari mulutnya. Dia menatap King Sui dengan tak percaya, matanya dipenuhi teror. Pria tua lainnya di sisi lain sudah mendekati King Sui. Lengannya yang terulur mencakar ke arah tenggorokan King Sui seperti cakar besi. Tapi dia terganggu oleh teriakan pria tua lainnya. Dia buru-buru mundur ketika dia merasakan aura berbahaya yang sangat besar. Tetapi pada saat yang tepat, King Sui mendaratkan pukulan di lengannya dengan lambaian tangan kanannya. Kaca, suara patah tulang yang menusuk telinga membuat gigi seseorang terasa sakit dan disertai dengan teriakan darah yang mengental dari lelaki tua itu. Dia dikirim terbang dengan darah menodai pakaiannya merah. Tidak pasti apakah darah itu dari mulut atau lengannya. King Sui menebak itu mungkin keduanya. Dia segera melumpuhkan kedua pria tua itu hanya dalam sekejap. Lady Duanmu dan orang lain di sekitar mereka terperangah. Mereka benar-benar linglung. Kedua pria tua itu berasal dari klan Lei. Tidak hanya itu, mereka juga ahli dari Lei klan. Tapi sekarang, mereka baru saja menyaksikan bagaimana mereka dengan mudah dipukul oleh seorang pemuda. Hanya apa kekuatan ini? Lady Duanmu awalnya berpikir bahwa King Sui hanya sedikit lebih kuat dari kedua pria tua itu. Dia tidak menyangka kekuatannya jauh lebih tinggi dari mereka. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Sejak kapan klan Duanmu memiliki pembudidaya yang begitu kuat? Siapa dia bagi Nona Duanmu? Dia benar-benar meletakkan jari di klan Lei untuk Lady Duanmu. Tapi dia benar-benar kuat. Ini semakin menarik. Pasti ada beberapa orang yang tidak puas bahwa pertengkaran itu tidak cukup buruk untuk menimbulkan korban. Nona Duanmu hanya memiliki seorang putri dan dia telah menikah. Tidak ada kultivator sekuat dia di klan Duanmu. Lady Duanmu adalah kecantikan yang tiada taranya. Apakah Anda pikir mereka adalah Ma Liu? Jika kamu masih tidak berhenti mengoceh maka kamu mungkin tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Seorang gemuk yang tampak tegas menyuruhnya diam dengan suara lembut. Kamu Tuan Muda Lei, kan?
King Sui mengerutkan kening dan menatap pemuda yang akan buang air kecil di hadapannya. Sampah berpakaian bagus ini bukan apa-apa jika dia tidak memiliki latar belakang klannya untuk diandalkan. Jangan mendekatiku. Saya adalah tuan muda dari Lei Klan. Klan saya tidak akan membiarkan Anda lolos jika menyentuh saya. Petik 2. Ledakan. Pemuda itu dikirim jatuh dan terbang, giginya dicabut di udara. Jeritan darahnya yang mengental terdengar sedih dan melengking. King Sui tersenyum jijik ketika dia melihat pemuda yang melolong kesakitan dan para pria tua. Saya tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Bawa pesan ini ke kepala klanmu, suruh dia datang ke klan duanmu dengan permintaan maaf besok. Jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensinya. Sekarang enyahlah. Pemuda itu sudah lama pingsan. Hanya butuh satu tamparan di wajahnya untuk merobohkan semua gigi di mulutnya. Ini karena King Sui tidak berniat membunuhnya, kalau tidak, dia akan langsung membenturkan kepalanya. Pria tua pertama dan pria lain yang salah satu tangannya lumpuh mengambil pemuda yang tidak sadarkan diri itu dan pergi dengan tergesa-gesa. King Sui saat ini sedang memikirkan rencana selanjutnya. Itu terasa sangat bagus. Bagaimanapun juga, klan duanmu berbeda. Betapa mengerikannya klan Lei ini untuk benar-benar berpikir tentang menekan klan duanmu di sini. Mereka benar-benar mencari kematian. Seseorang membuat komentar sinis segera setelah klan Lei pergi dan mereka cukup keras membicarakannya. Itu benar. Klan duanmu tidak ingin menyentuh mereka sebelumnya, tapi kemudian mereka sebenarnya cukup berani untuk kurang ajar dengan mereka. Ada baiknya mereka tahu tempat mereka sekarang setelah pantat mereka diteriaki. Petik 2. Apakah menurutmu kepala klan Lei akan pergi ke klan duanmu dan meminta maaf besok? Seorang pemuda seperti pencuri yang memegang pisau usang berkata. Iya, mungkin klan Lei bahkan akan pergi ke klan duanmu sebelum besok, kata seorang pria paruh baya sambil tersenyum. Banyak yang mengerti apa yang coba dikatakan pria paruh baya itu. Klan Lei pasti tidak akan berbohong dengan klan duanmu. Permintaan maaf tidak mungkin, tetapi pertempuran dijamin. Nyonya, mari kita kembali. King Sui tersenyum pada nona duanmu. Meskipun banyak yang memanggilnya sebagai Nyonya, yang merupakan kehormatan, dia selalu bingung ketika King Sui memanggilnya seperti itu. Dia mengangguk sebelum menghela nafas ringan sekali lagi. King Sui dan nona duanmu pergi. Kerumunan di sekitar sini juga bubar. Tapi tentu saja, banyak yang masih mendiskusikan beberapa hal di antara mereka sendiri. Beberapa bahkan pergi ke suatu tempat di dekat kediaman duanmu, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Biarkan aku mengatakan ini. Hal-hal mungkin sudah berubah seperti ini tapi jangan khawatir. Klan Lei bukan apa-apa, King Sui tertawa. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang klan Lei, dia tahu bahwa mereka hampir tidak berarti apa-apa. King Sui, klan Lei sangat kuat. Mengapa Anda masih pergi dan melibatkan diri dengan mereka? Lady duanmu bingung harus berkata apa. Dia tahu bahwa insiden hari ini pasti akan terjadi, dia hanya tidak menyangka bahwa King Sui akan ada di sini. Putra klan Lei yang boros itu telah lama memperhatikan klan duanmu atau lebih seperti Lady duanmu. Lady duanmu juga menyadari hal itu dan dia mengulur waktu. Dia tahu bahwa hari ini pasti akan datang cepat atau lambat dan ketika saatnya tiba, itu semua tentang pilihan yang akan dia buat. Dipermainkan oleh yang kuat di telapak tangan mereka mungkin menyenangkan bagi mereka atau bisa memuaskan keinginan egois mereka, tetapi itu adalah malapetaka bagi yang lemah. Dia menatap King Sui. Dia telah menjadi dewasa ketika dia tidak melihatnya selama beberapa tahun terakhir ini. Dia tidak akan bertindak sembarangan. Dia sudah sangat dewasa saat itu. Memikirkan sampai titik ini, secercah harapan muncul di hati Lady duanmu. Bisakah Anda benar-benar menentang klan Lei? Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, kebanyakan yang terakhir. Kenapa kita tidak bertaruh? King Sui tersenyum pada Lady duanmu yang memiliki ekspresi sedikit sedih di wajahnya. Tentang apa? Lady duanmu menoleh saat dia berjalan perlahan. Jika saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan klan Lei tanpa hambatan. Bagaimana tentang itu? Tentu, ketika Lady duanmu memikirkannya, jika King Sui tidak bisa menyelesaikan ini maka hanya eliminasi yang menunggunya. Seluruh klan duanmu mungkin juga menghilang. Jika King Sui bisa menyelesaikan ini, maka itu adalah kesempatan untuk semuanya di sini untuk memulai kembali. Jadi tidak ada gunanya berjudi tentang ini. Tapi dia masih mengangguk setuju ketika dia melihat bagaimana King Sui tampak bersemangat. Jika saya kalah, itu akan menjadi akhir bagi semua orang. Jadi kita tidak akan berbicara tentang bagaimana memberi kompensasi kepada Anda jika saya kalah karena kita akan mati bersama jika itu terjadi. King Sui tertawa sambil melihat Lady duanmu. Nona duanmu terdiam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia mendengar kata-kata King Sui.
Hatinya terasa sangat berat. Jika kita tidak bisa tetap bersama ketika kita masih hidup, maka tidak terlalu buruk untuk mati di lubang yang sama. King Sui tertawa. King Sui, baiklah, itu sudah cukup. Mari kita bicara tentang bagaimana Anda akan memberi saya hadiah jika saya berhasil menyelesaikan ini, kata King Sui sambil tersenyum. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju area danau. Ada banyak orang di sekitar mereka. Tetapi karena Lady Duanmu sangat terkenal, kebanyakan orang tidak akan mendekati mereka karena siapapun dapat mengatakan bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Bagaimana Anda ingin saya memberi Anda hadiah? Lady Duanmu tersipu dan mengalihkan pandangannya ketika dia melihat tatapan centil King Sui. Bahkan pidatonya kurang percaya diri. Melihat wanita dewasa yang tampak sedikit seperti gadis yang lembut sekarang, King Sui cukup terkejut. Dia bukan lagi wanita yang naif. Faktanya, dia adalah wanita paling dewasa dan anggun yang pernah dilihat King Sui. Tapi sepertinya dia agak malu sekarang. Lagi pula, dia telah menjadi janda selama bertahun-tahun dan mereka melakukannya sekali di antaranya. Meskipun itu adalah sesuatu yang dipaksakan oleh situasi, tidak ada yang mengubah hal-hal yang telah terjadi. Bekas luka yang tersisa dari beberapa hal tidak akan memudar, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Apakah aku begitu menakutkan? King Sui menggosok hidungnya dan tertawa canggung. Jika kamu berhasil menyelesaikan ini, aku akan memberimu hadiah apapun yang kamu minta. Tapi jangan berlebihan, kata Lady Duanmu dengan lembut. Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Jadi tidak apa-apa jika tidak terlalu berlebihan kan? King Sui tertawa nakal. Nona Duanmu tidak bisa berkata-kata. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka melihat beberapa orang memutar mata mereka dari waktu ke waktu, terutama di King Sui ketika mereka melewati kediaman Duanmu. Berita sudah bepergian ke klan Duanmu. Beberapa orang dari klan Duanmu benar-benar melarikan diri. Banyak pelayan dan beberapa perawat dari klan Duanmu sudah mulai melarikan diri juga. Salah satu pria parubaya membawa sesuatu di punggungnya, tetapi segera menjatuhkan barang-barangnya ke lantai ketika dia melihat Lady Duanmu yang telah kembali. Dia berdiri di sana dengan wajah pucat. Lady Duanmu berjalan tanpa mengatakan apa-apa. Dia mengambil barang-barang itu dan membantu meletakkannya di punggung pria itu sekali lagi. Orang ini hanya memiliki kekuatan seorang kultivator Xiantian. Dia tidak memiliki sachet sutra interspatial, jadi dia harus membawa satu karung besar barang-barangnya. Nyonya, pria itu tergagap gugup. Pergi-pergi. Lady Duanmu memasukkan kantong uang ke dalam tas yang dibawanya dan kemudian masuk ke dalam bersama King Sui. Mengapa kamu tidak membunuh orang yang melarikan diri tadi? King Sui dengan tenang bertanya sambil tersenyum. Kenapa membunuh? Begitulah sifat manusia. Mengapa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu? Aku tahu pria ini. Dia memiliki tua dan muda di rumah. Saya sangat senang dia pergi. Lady Duanmu sedang mencari kamar dengan King Sui. King Sui tersenyum tanpa kata. Dia netral tentang cara Lady Duanmu menangani masalah. Apakah kamu berpikir tentang bagaimana hati seorang wanita tidak cukup keras untuk mencapai sesuatu? Lady Duanmu berbalik dan menertawakan King Sui ketika mereka tiba di pintu masuk ke kamar tidur. AST-958 Panik, pilihan Lei Klan King Sui tercengang dan dia tersenyum, berkata, ini adalah sifat wanita. Jika ada yang kurang, itu tidak akan sempurna lagi. Lady Duanmu dengan cepat menoleh, mendorong pintu dan berjalan masuk. King Sui mengikutinya. Ada aula dan kamar di dalamnya yang seharusnya menjadi kamar tidur. Ada kamar mandi dan kamar kecil di ujung lain ruang tamu dan itu bisa dianggap sebagai ruang dasar berskala kecil. Namun, semuanya di sini baru. Tidak banyak perabotan, tapi ada aroma ruangan baru. Kemungkinan tidak ada yang pernah tinggal di sini sebelumnya. Di luar masih belum terlalu gelap karena baru sore hari. King Sui, apa pendapatmu tentang ruangan ini? Nona Duanmu tersenyum dan bertanya. Tentu saja baik-baik saja. Ini sangat bagus. King Sui menjawab dengan gembira sebelum melihat sekeliling dengan santai dan menuju ruangan di mana kamar tidur seharusnya berada. Kamar tidur dianggap tidak besar, juga tidak kecil. Ada tempat tidur dengan selimut tebal yang dipasang dan itu sangat bersih. Ada lemari berdiri, rak pakaian, serta meja dan kursi. Semuanya terbuat dari kayu cendana berkualitas tinggi dan ruangan dipenuhi dengan aroma pedesaan. Di daerah ini, orang-orang di dunia 9 benua tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri dengan lebih baik dan itu cukup umum terlihat. Lagi pula, ada banyak kayu berharga di dunia ini dan dengan demikian pertukangan juga berkembang. Dalam hal keterampilan seperti pertukangan untuk membuat furnitur dan barang-barang, itu lebih berkembang di dunia 9 benua. King Sui berbalik dan melihat Lady Duanmu berdiri di sampingnya.
Di ruangan yang relatif kecil dengan tempat tidur yang sangat lembut dan nyaman dengan selimut dan bantal segar, aura menggoda menyembur keluar. Aura ini datang dari Lady Duanmu dan dia sepertinya juga merasakan sedikit keintiman di ruangan itu. Dia hendak berjalan keluar tetapi saat dia mengambil langkah, King Sui meraih tangannya. King Sui, kamu, kata Lady Duanmu dengan gemetar. Pikiranmu tidak terlalu sehat. Mengapa Anda berlari ketika saya bahkan tidak memikirkan apapun? Apakah Anda memikirkan adegan yang tidak cocok untuk mata anak-anak? King Sui menatap wanita yang memerah itu dengan menggoda. Ketika seorang wanita seperti dirinya tersipu, itu memiliki pesona yang lebih besar daripada seorang gadis muda dan pemalu. Dia memelototi King Sui, kaulah yang memiliki pikiran tidak sehat. Kaulah yang pikirannya menjadi liar. Benar, benar, akulah yang pikirannya menjadi liar. Seharusnya aku tidak memikirkanmu. Tetapi ketika saya melihat tempat tidur ini dan kemudian melihat keindahan yang luar biasa di sebelah saya, tidak bisakah saya memikirkannya meskipun saya tidak bisa melakukan apa-apa? King Sui memandang Lady Duanmu, menatap punggung merahnya yang indah, bulu matanya yang gelap dan lebat berkibar seperti kipas dan bergetar lembut. King Sui, ketika Lady Duanmu mendengar kata-kata King Sui, dia memanggilnya dengan marah. Dia tahu bahwa King Sui sedang menggodanya. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. King Sui tidak melepaskan tangannya, tetapi malah meraihnya dengan erat. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bersama. Untuk seorang wanita seperti dia, seolah-olah ini adalah perselingkuhan. Suaminya sudah lama meninggal dan dengan pemberiannya, dia seharusnya sudah lama menikah lagi, tetapi dia menolak untuk melakukannya. King Sui tidak tahu alasannya. Ini pasti belenggu yang ditempatkan dunia 9 benua padanya. Sangat sulit bagi seorang wanita dengan pola pikir tradisional untuk menyingkirkan belenggu itu. Namun, King Sui ingin bekerja keras untuk membantunya melompat keluar dari kandang tempat dia berada. Dia ingin membuatnya bahagia. Saat ini, bahkan Duanmu Lingsuang seharusnya tidak menentang pernikahannya kembali. Bagaimanapun, masih ada kehidupan yang sangat panjang di depannya dan sendirian seperti ini adalah hal yang sangat menyakitkan. King Sui, lepaskan aku. Dia memandang King Sui yang hanya meraih tangannya dan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dan berkata, menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika dia memaksakan dirinya di sini, tidak mungkin dia bisa menolak. Dia juga tidak bisa berteriak minta tolong. King Sui tidak melakukan apa-apa. Dia juga tahu situasinya. Jika dia memaksakan dirinya padanya, dia pasti akan menghilang dan dia mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Dia tahu bahwa saat ini, dia setidaknya sahabatnya, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk perlahan-lahan menerobos belenggunya, membiarkannya benar-benar bebas. Dia tanpa malu-malu meraih tangannya untuk beberapa saat lagi sebelum melepaskannya di bawah tatapan marahnya. Lady Duanmu, setelah melihat senyumnya, juga menunjukkan sedikit senyuman hangat. Setelah menemukan kamar untuk King Sui, mereka berdua berjalan keluar. Orang-orang baru saja mulai menyiapkan makan malam dan matahari telah benar-benar terbenam, hanya menyisakan sedikit cahaya. Masih butuh beberapa saat sebelum benar-benar gelap. Sekitar sepertiga dari orang-orang dari klan Duanmu telah pergi dan bahkan beberapa cabang dari keluarga utama klan Duanmu telah pergi. Mereka sangat cepat, menggunakan beberapa kereta binatang, bergemuruh saat mereka pergi. Terhadap semua ini, Lady Duanmu seolah-olah dia tidak melihat, atau mendengar apapun. Dia hanya membiarkan mereka memutuskan apakah mereka akan pergi atau tinggal. Tentu saja, King Sui juga tidak merasakan apapun tentang kepergian mereka. Merekalah yang membuat keputusan sendiri dan mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Orang-orang tanpa ketekunan cenderung menjadi orang yang paling banyak kehilangan kesempatan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan tidak ada yang datang untuk mencari Lady Duanmu. Mereka yang harus pergi sudah pergi dan yang lain memilih untuk tetap tinggal atau tidak bisa pergi. Hari belum berubah menjadi gelap, tetapi batu-batu terang sudah mulai menyala. Itu sangat cerah baik di klan Duanmu dan di sepanjang jalan di luar. Ada banyak orang di luar klan Duanmu dan restoran di seberang jalan klan Duanmu dipenuhi orang. Lagi pula, sangat membosankan berdiri di luar, jadi mereka memenuhi restoran dan penginapan di dekatnya. Ada juga orang-orang di depan toko pakaian dan warung pinggir jalan. Semua orang sedang menunggu sesuatu. Klan Lei tidak terlalu jauh dari klan Duanmu dan mereka pasti akan tiba hari ini. Tidak ada perbedaan apakah mereka datang pada malam hari atau siang hari, karena kota Duanmu adalah kota dengan kehidupan malam yang luar biasa dan dengan bulan yang tergantung di barat, langit sangat cerah malam ini. Tiba-tiba, King Sui melihat ke kejauhan di mana ada puluhan bintik hitam. Mereka di sini.
King Sui melihat ke kejauhan. Lady Duanmu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga melihat ke kejauhan. Ujian ini menyangkut hidup dan mati klan Duanmu dan jika mereka bisa melewati ini, masa depan mereka akan sangat cerah. Itu semua karena pria di sebelahnya ini. Klan Duanmu juga berkembang pesat. Alasan dia bisa mengelola klan Duanmu adalah karena masih ada orang yang mendukungnya. Semua orang ini adalah saudara kandung, keponakan, dan kerabat lain dari suami masa lalu Lady Duanmu. Segera, orang-orang dari klan Duanmu semua keluar. Mereka memandang Lady Duanmu dan King Sui yang berada di kejauhan. Beberapa dari mereka berbicara diam-diam di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di mata mereka. Duanmu Lingsuang menggendong anaknya dan bersama beberapa orang lain bersama Huyanlin. King Sui melambaikan tangannya dan memanggil 10.000 sabel valet beracun sebelum dia mengangguk ke Duanmu Lingsuang. 10.000 sabel valet beracun berlari mendekati Duanmu Lingsuang. Ketika Lady Duanmu melihat tindakan King Sui, dia tersenyum tipis. Melihat tampilan percaya diri King Sui, dia juga secara bertahap santai. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil burung api. Nyonya, mari kita lihat. Lady Duanmu berdiri di atas burung api, sementara King Sui berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah dia baru saja muncul di depan dengan sekejap. Kecepatan burung api tidak cepat dan King Sui juga tampak sangat santai. Namun, bagi orang luar, mereka masih tampak sangat cepat. Banyak orang dari klan Duanmu juga pergi ke wahana mereka dan terbang ke udara, sementara beberapa lainnya tetap di tanah. Bangunan-bangunan di daerah itu sangat berjauhan dan karena King Sui dan yang lainnya sangat tinggi, semua orang di tanah dapat melihatnya dengan jelas. Lihat, Nona Duanmu dan pemuda itu telah pergi. Saat King Sui dan Nona Duanmu terbang ke udara, tangisan kaget bisa terdengar. Apakah menurutmu klan Lei akan meminta maaf kepada klan Duanmu? Seseorang bertanya. Dengan grup yang mereka bawa, apakah menurutmu mereka terlihat seperti di sini untuk meminta maaf? King Sui dan Lady Duanmu berhenti setelah berjalan kurang dari 500 meter. Mereka kemudian melihat orang-orang dari klan Lei yang semakin dekat. Elang salju ada lebih dari 20 elang salju, dengan masing-masing hanya 2 hingga 3 orang. King Sui bisa melihat mereka dengan sangat jelas. Ada 15 pria tua, mungkin kurang dari 30 pria setengah baya dan sedikit lebih tua dan sekelompok kecil sedikit lebih dari 10 pria muda. Sekitar 80% dari kekuatan tempur utama Lei klan pasti datang. Melihat lawan, King Sui berpikir sendiri setelah merasakan kemampuan mereka. Pihak lain berhenti 200 meter jauhnya. King Sui tersenyum. Jarak ini menunjukkan kemampuan lawan. Kebanyakan orang akan berdiri di tempat yang paling menguntungkan bagi mereka dan berada pada jarak terjauh yang paling mereka percayai untuk diserang. 2 elang salju besar di depan berwarna putih salju, dengan hanya mata dan cakar mereka berwarna hitam dan semua bagian tubuh lainnya berwarna putih. Mereka terlihat sangat tampan dan ganas. Ada total 4 lelaki tua di 2 elang salju. Mereka berdiri berpasangan, bersebelahan. Hanya satu dari mereka yang mengenakan satu set pakaian berwarna ungu sementara yang lain mengenakan pakaian emas berbingkai perak. Itu orang itu. Seorang lelaki tua di belakang berkata kepada lelaki tua yang memimpin. King Sui bisa mendengar dengan sangat jelas. Itu adalah lelaki tua yang salah satu lengannya dilumpuhkan pada sore hari. Dia tidak melihat orang lain dan sepertinya dia benar-benar terluka parah oleh mata sejati Sang Buddha. Kaulah yang telah melukai anggota klan Lei kita. Pria tua berbaju ungu memandang King Sui, suaranya dalam dan serak. Kamu tidak kuat, tapi kamu bersikap seperti itu. Anda masih memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda. Suara King Sui sangat cerah dan bahkan orang-orang di tanah dapat mendengarnya dengan jelas. Kali ini, King Sui juga mencoba membangun otoritas. Meskipun dia tidak membunuh orang-orang itu pada hari itu, mereka praktis lumpuh. Apa aku salah dengar? Begitu banyak orang dari klan Lei telah datang. Sepertinya mereka di sini untuk membantai klan Duanmu untuk membangun otoritas mereka. Pemuda ini benar-benar berani. Seseorang di tanah segera berbicara dengan heran. Klan Duanmu dalam bahaya kali ini. Klan Lei benar-benar marah. Sepertinya mereka tidak berencana untuk membiarkan satu pun dari mereka pergi. Di kota Duanmu, tidak ada yang berani mempermalukan klan Lei. Kali ini, klan Lei pasti berencana untuk membuat contoh dari mereka. Saya ingin tahu apakah pemuda ini akan mampu menahannya. Seorang lelaki tua menghela nafas dan berkata, melihat ke kejauhan. Lagu guru kelima, saya mendengar bahwa pemuda ini berhasil melumpuhkan Pik Martial Saint dari klan Lei dalam satu gerakan. Seorang pria di sebelah lelaki tua yang baru saja berbicara, mengerutkan kening dan berkata. Semua orang tua dari klan Lei akan bisa melakukannya.
Lagi pula, orang-orang itu hanya yang terlemah di antara semua orang suci bela diri puncak. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, kepercayaan diri memenuhi wajahnya, seolah-olah dia bisa melakukan hal yang sama. Anak muda, kamu berbicara tanpa malu-malu meskipun kamu berada di ambang kematian. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan klan Duanmu tetapi Anda semua harus mati hari ini. Orang tua itu memandang King Sui. Mereka tidak terlalu peduli dengan siapa klan Duanmu mendapat bantuan. Selama 2 tahun terakhir, mereka sudah memiliki gagasan yang sangat bagus tentang seberapa kuat klan Duanmu dan dengan demikian, mereka tidak khawatir tentang King Sui sama sekali. Kamu telah membuat keputusan ini sendiri, aku harap kamu tidak menyesalinya. King Sui menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berbicara dengan nada dingin. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata King Sui, dia ragu sejenak sebelum melambaikan tangannya dengan tegas. Membunuh. Jangan biarkan satu orang pun dari klan Duanmu hidup-hidup. AST-959 menghancurkan klan, membangun otoritas, menempa dewa guntur lainnya. Membunuh. Jangan biarkan satu orang pun dari klan Duanmu hidup-hidup. Mendengar perintah tegas lelaki tua itu, King Sui tidak lagi ragu-ragu. Tidak perlu bersikap lunak pada klan Lei lebih jauh. Dia melambaikan tangannya dan memanggil laba-laba iblis berkepala 5, membiarkannya tetap waspada di sebelah Lady Duanmu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengirimkan pukulan keras ke arah pria tua terkemuka itu. Serangan harimau kritis. Suara renyah terdengar. Meskipun King Sui tidak memegang dewa petir, orang-orang ini masih bukan tandingannya. Orang tua yang memimpin hanya selangkah dari kaisar bela diri dan memiliki kekuatan 90 bintang. Ini adalah keberadaan terkemuka dan tangguh di kota Duanmu. Namun, saat ini, dia melawan King Sui, seorang kultivator yang bisa menyerang dengan kekuatan hampir 2.900 bintang. Bahkan tanpa dewa petirnya, dia akan memiliki kekuatan hampir 500 bintang. Di bawah efek luar biasa dari 9 langkah istana, dalam waktu singkat, kedua lengan lelaki tua itu hancur. King Sui telah melepaskan serangan ganas dan jika lelaki tua itu tidak mengenakan baju besi untuk melindungi bagian-bagian vital tubuhnya, serangan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Namun, seolah-olah, dia sudah berada di ambang kematiannya. Banyak orang dari klan Lei yang memperhatikan ini tercengang. Mereka tidak percaya apa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Keberadaan yang mendominasi di kota Duanmu, kepala klan Lei klan telah dilumpuhkan oleh seorang pemuda dalam satu gerakan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Seberapa kuat dia? Sepertinya dia sangat dekat dengan Lady Duanmu. Jika dia memiliki dukungan yang kuat di belakangnya, mengapa dia baru keluar sekarang? King Sui tahu apa yang harus dia lakukan. Berkedip saat dia bergerak, setiap kali dia melompat, satu nyawa akan diambil. Semuanya diselesaikan dengan sangat bersih. Dia seperti hantu dari neraka, muncul dengan susah payah di setiap sudut, menuai satu demi satu kehidupan, tidak peduli tua atau muda. Bunuh instan. Lady Duanmu menatap linglung pada siluet King Sui. Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Di masa lalu, dia bahkan tidak sekuat dia. Meskipun teknik bela dirinya sangat aneh, kemampuannya benar-benar tak terduga. Apa yang telah dia lalui dalam beberapa tahun terakhir? Dia memandang King Sui, lalu pada laba-laba iblis berkepala 5 besar yang melindunginya. Dia telah membaca banyak buku dan tahu banyak tentang binatang iblis di dunia ini, termasuk laba-laba iblis berkepala 5 ini sebelum dia. Itu adalah keberadaan kaisar bela diri. Bahkan binatang iblisnya berada pada level kaisar bela diri. Jika dia memanggil ini lebih awal, maka dia tidak perlu merasa khawatir, ini sengaja ingin dia merasa khawatir, memaksanya untuk bertaruh dengannya dan akhirnya kalah. Memikirkan bagaimana dia harus menghadiahinya jika dia kalah taruhan, pikirannya menjadi kacau ketika dia memikirkan hadiah yang tidak sejauh itu. Dia juga merasakan sedikit kegembiraan yang tak terlukiskan. Itu harus terkait dengan kemenangannya. Sejak awal, dia hanya memikirkan dirinya kehilangan taruhannya. Itu karena ini adalah satu-satunya cara mereka semua bisa mempertahankan hidup mereka. Namun, sekarang dia tahu bahwa dia bisa hidup, dia mulai panik atas taruhan itu sebelumnya. Saat imajinasinya menjadi liar, matanya mengikuti King Sui. Dalam waktu yang diperlukan untuk beberapa napas, hanya ada 3 anggota dari sisi lawan yang tersisa. Mereka adalah 3 pria parubaya dan King Sui bahkan telah membunuh lebih dari 10 elang salju dengan menginjak mereka. Yang tersisa telah melarikan diri. Hanya ketika tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitar King Sui, dia kemudian menggosok tangannya sebelum melihat ke arah Lady Duanmu yang menatapnya dengan linglung. Nona Duanmu mengalami masalah saat memproses ini. Itu sangat sederhana. Apa yang berarti bencana besar bagi mereka, telah dengan mudah diselesaikan olehnya hanya dalam waktu singkat.
Itu sama dengan apa yang terjadi di sore hari, tapi kali ini dia pergi untuk membunuh setiap saat. Mayat klan Lei berjatuhan satu persatu, berjatuhan di jalan kota Duanmu. Setiap kali orang-orang di tanah melihatnya, mereka akan mengeluarkan teriakan kaget dan kegembiraan. Tentu saja, mereka menghabiskan sebagian besar waktu menatap sosok di langit yang seperti iblis. Dampak yang diberikan kepada mereka sangat luar biasa, baik secara visual maupun mental. Itu terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka terbunuh dengan satu tebasan pedang, seorang gemuk meletakkan tangannya ke dadanya dan berteriak keheranan. Fatih, di mana kamu melihat bahwa mereka masing-masing terbunuh dengan satu tebasan pedang? Apakah dia memegang pedang? Seorang pemuda kasar di sebelahnya bertanya. Sangat menakutkan menjadi tidak beradab. Saya hanya menyampaikan analogi. Itu berarti membunuh dalam satu gerakan, si gemuk menyeringai dan berkata. Orang-orang dari klan Duanmu bersorak gembira. Mereka telah mendengar apa yang diteriakkan oleh lelaki tua terkemuka tadi. Dia ingin memusnahkan seluruh klan mereka. Beberapa yang lebih pemalu bahkan menangis. Saat nyawa seseorang terancam, tidak banyak orang yang bisa menjaga wajah tetap tenang. Pada saat itu, banyak wanita dan anak-anak dari klan Duanmu semuanya menangis. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya adalah pria yang menerobos musuh, membunuh mereka satu persatu, secara sepihak, mereka tidak bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan. Mereka bahkan merasa seolah-olah mereka tiba-tiba bisa melihat beberapa hal dengan jelas sekarang. Hanya ketika seseorang mengalami situasi hidup dan mati, pikiran mereka akan dengan mudah dibersihkan dan pola pikir serta hal-hal lainnya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Di masa lalu, banyak orang dari klan Duanmu merasa bahwa Nona Duanmu tidak seharusnya mengambil posisi sebagai kepala klan, tetapi sekarang mereka tidak lagi memiliki kebencian yang sama seperti sebelumnya. Mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak mudah bagi wanita ini untuk menahan seluruh klan juga. Selain dia, sepertinya tidak ada orang lain di klan yang bisa memikul tanggung jawab berat ini. Banyak orang sekarang merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Mengapa mereka memiliki bias yang begitu kuat? Apakah itu hanya karena dia seorang wanita atau dia hanya bisa dianggap sebagai orang luar? Tapi semua yang dia lakukan adalah untuk klan Duanmu. Mereka telah melihat apa yang telah dia lakukan untuk mereka selama bertahun-tahun. Suami Lady Duanmu telah meninggal muda dan bahkan jika dia menikah lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dia tidak melakukannya. Itu karena itu akan meninggalkan reputasi buruk di klan Duanmu. Dia membesarkan putrinya sendiri dan masih harus merencanakan masa depan klan Duanmu. Di saat-saat terakhir ini, untuk menjaga klan tetap hidup, dia tetap di belakang untuk melawan klan Lei. Dia selalu melihat dirinya sebagai anggota klan Duanmu. Kalau tidak, dia bisa memilih untuk pergi pada saat ini. Namun, dia tidak melakukannya. Kebaikan hati sering dihargai dan dia akhirnya menerima bantuan. King Sui berjalan di sebelah Lady Duanmu. Dia menatap wanita yang linglung ini, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya tersenyum ketika dia menatapnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat asing baginya. Dia tidak dapat memproses semua ini dan hanya tersenyum dan berkata setelah waktu yang sangat lama, ayo turun. Menyingkirkan laba-laba setan berkepala 5, mereka berdua kembali ke klan Duanmu. Secara alami akan ada orang yang akan berurusan dengan mayat-mayat itu. Setelah mereka turun, King Sui menyuruh Nona Duanmu untuk memimpin beberapa orang dan berjalan menuju klan Lei. King Sui tidak bergabung dengan mereka. Dia tidak ingin terlibat dalam skenario seperti itu. Dia tidak peduli dengan kekayaan, juga tidak ingin terlibat dengan mereka. Dia hanya membiarkan laba-laba iblis berkepala 5 ikut dengan mereka. Karena klan Lei ingin membuat contoh dari klan Duanmu untuk membangun otoritas mereka, maka biarkan klan Duanmu menjadi orang yang menetapkan otoritas mereka kali ini. Melihat ke langit, King Sui menuju ke kamarnya. Semuanya telah berakhir dan dengan demikian efek yang diinginkannya telah tercapai. Lady Duanmu memimpin orang-orang dari klan Duanmu. Kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan mereka. Di masa lalu, dia selalu merasakan kebencian atau tatapan lain, seolah-olah seseorang menatapnya dari belakang dengan tatapan ganas, memberinya perasaan tidak nyaman. Namun, kali ini, dia menyadari bahwa ada lebih banyak perasaan pengertian dalam tatapan mereka dan dia tersenyum tipis. Namun, dia memikirkan pria kecil yang semakin berani itu atau lebih tepatnya, dia sudah menjadi pria dewasa. Klan Lei adalah klan yang kuat dan telah mendapatkan cukup banyak properti dan manfaat selama 2 tahun terakhir. Klan dan properti mereka sangat besar dan mereka sangat kaya. Kali ini, klan Duanmu juga bisa mendapatkan kekayaan yang cukup banyak melalui mereka.
Ini akan memungkinkan perkembangan klan Duanmu menjadi lebih cepat dan mereka akan menjadi kehadiran yang tak tergoyahkan di kota Duanmu di masa depan. Mereka yang ingin meletakkan tangan mereka di klan Duanmu perlu mempertimbangkan kemampuan orang itu. Karena dia bisa melenyapkan klan Lei untuk Lady Duanmu, maka dia bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Setelah membersihkan sisa-sisa dari klan Lei, King Sui tidak lagi khawatir. Dengan laba-laba iblis berkepala 5 dan 10.000 sabel valet beracun bergabung dengan mereka, tidak akan ada kecelakaan. Tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak barang lama yang tidak berguna yang mereka miliki di klan Lei. Mereka bukan tandingan laba-laba setan berkepala 5. King Sui telah memasuki alam valet jade immortal. Itu sudah waktunya. Setelah beberapa kultivasi, ia menghabiskan beberapa waktu untuk memperbaiki pil obat. Resep alkimia untuk pelet Ki Valet akan segera keluar dan dia sudah mengantisipasinya. Peningkatan pengalamannya sangat lambat. Dia melihat dewa guntur lain yang telah dia sisihkan untuk waktu yang sangat lama. Saat itu, dia mendapatkan 2 dari mereka. Efek menggunakan kedua dewa petir itu sama seperti saat dia menggunakan salah satunya saja, jadi King Sui selalu menggunakan salah satunya saja. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan satu kepada Hu Yanlin sekarang. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk menempa yang ini menjadi dewa guntur bintang valet lainnya. Dia tidak memiliki batu bintang valet sebagai bahan dan King Sui tidak punya rencana untuk menggunakan 2 palu. Perasaan menempa palu masih baik-baik saja, bagaimanapun juga, King Sui telah berlatih seni menempa. Namun, King Sui tidak berlebihan dengan bahan yang digunakan karena takut efek palu akan terlalu kuat dan Hu Yanlin mungkin tidak bisa menggunakannya. Hal lain adalah bahwa Hu Yanlin akan segera menerobos ke alam martial Sein, selama dia bisa sepenuhnya mengendalikan ki di tubuhnya. King Sui juga telah menyiapkan beberapa buah 5 elemen untuknya. Alasan King Sui sangat membantunya adalah karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang cukup baik, tetapi yang terpenting adalah untuk Lady Duanmu. Dia adalah suami dari putri Lady Duanmu dan harapan terbesar Lady Duanmu adalah putrinya memiliki kehidupan yang bahagia dan bahagia. Inilah mengapa King Sui membantunya seperti ini. Tidak banyak perubahan pada penampilan Dewa Petir. Hanya teknik tingkat yang lebih tinggi dan ki teknik penguatan kuno yang digunakan dalam penempaan. Dia menggunakan seni penempaan warna penta dan setelah setengah hari, Dewa Petir bersinar terang. Dia telah berhasil. King Sui tidak merasakan banyak kegembiraan, tetapi dia menggunakan teknik penglihatan surgawinya pada Dewa Guntur yang baru ini. Dewa Petir dapat meningkatkan kekuatan pengguna 2 kali lipat dan meningkatkan kecepatan serangan seseorang sebesar 5%. Itu tidak buruk. Itu juga meningkatkan kecepatan seseorang sebesar 5%. King Sui melambaikannya sebentar dan kemudian meletakkannya. Dia kemudian melihat pedang biduk dan bahannya juga lengkap. Namun, dia terus menekan keinginannya untuk menempa pedang biduk sekarang. Dia berpikir untuk menunggu beberapa saat sampai seni penempaan berwarna penta miliknya stabil sebelum menempanya. Lagi pula, masih ada taring serigala yang sulit didapat. Dia takut membuang-buang bahan dan tidak akan ada yang bisa dia lakukan jika bahan-bahan itu terbuang percuma. Dia kemudian melanjutkan dengan kultivasinya, penempaan, alkimia, menggambar jimat, menggambar 100 bentuk harimau. Di tengah, King Sui keluar 2 kali. Dia melihat bahwa segala sesuatu di klan Duanmu normal, dengan suara kebahagiaan menyebar ke seluruh rumah. Lady Duanmu bahkan datang ke kamarnya 2 kali dan pergi ketika dia melihat bahwa di dalam gelap. Keesokan harinya, King Sui bangun pagi-pagi dan menuju halaman belakang. Sebelum dia sampai di halaman belakang, dia bisa mendengar suara orang yang sedang berlatih teknik tinju. Ketika dia melihat Hu Yanlin, dia tercengang. Dia telah membuat kemajuan seperti itu dalam sehari. Kemajuan yang dimaksud King Sui adalah menekan aura kekerasan di tubuhnya. Saat ini, ki di tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. AST 960 bantuan, serangan psikologis, malam keberangkatan. King Sui mengerti setelah beberapa saat, mengenali tinju menghubungkan kembali Hu Yanlin sebagai metode yang tepat, yang dapat menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. The Back Connecting Fist tampaknya telah membersihkan beberapa titik meridiannya, menciptakan aliran ki semulus aliran sungai tanpa hambatan. Tinjunya secepat guntur, meledak di udara dengan setiap gerakan berturut-turut, namun dengan gerakan halus air yang mengalir. Ketika dia berbalik dan melihat King Sui mendekat, dia tersenyum jujur dan pergi untuk menyambutnya. Pak, King. Hu Yanlin memberi salam hormat kepada King Sui, yang tersenyum kembali saat dia berjalan mendekatinya. Bagaimana rasanya? Tanya King Sui. Bagus sekali, Hu Yanlin terkekeh dengan ekspresi sangat gembira. Sejak Lady Duanmu dan yang lainnya kembali dengan selamat,
dia tidak bisa tidur sedikit pun dan terus mengembangkan keterampilannya di halaman belakang. Dia telah berlatih sepanjang malam sambil menunggu King Sui datang di pagi hari. Karena King Sui memintanya untuk menunggunya di pagi hari, dia tinggal sepanjang malam sampai fajar. Dia tidak tahu seberapa awal King Sui ingin bertemu dengannya dan dia tidak ingin King Sui menunggunya, jadi dia memutuskan untuk tinggal di halaman belakang sampai pagi sambil menguasai back connecting fist miliknya, memukul besi saat panas. Makan ini. King Sui menyerahkan 10 buah tanah 5 elemen kepada Hu Yanlin, yang konstitusi tubuhnya dari elemen tanah. Dia mengambil buah tanpa ragu-ragu dan memakan semuanya dengan cepat. Lepaskan, back connecting fist, dengan semua yang Anda miliki. Kosongkan pikiranmu dari yang lainnya, kata King Sui. Hu Yanlin mengangguk dan melanjutkan untuk melepaskan tinju penghubung punggungnya. Kekuatan tinjunya kuat dan ganas, setiap tinju yang menyerang diikuti oleh ledakan yang berbeda. Namun, dia cukup tinggi untuk tinggi badannya, membuat bentuknya tampak agak canggung. Tapi itu tidak terlalu enak dipandang, bentuknya kasar tapi maskulin dalam arti yang baik. Pada saat yang sama, King Sui mengeluarkan jarum emas dan menembakkannya ke Hu Yanlin dalam sekejap seperti hantu yang lewat, yang terus dia lakukan setelah setiap periode waktu. Setelah setengah jam berlalu, sejumlah jarum emas terlihat mencuat dari tubuh Hu Yanlin. King Sui tidak berniat berhenti, menambahkan beberapa lagi setiap beberapa saat, meningkatkan jumlah jarum emas di tubuhnya. Hu Yanlin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus menyerang back connecting fist dengan momentum yang meningkat. Wajahnya diwarnai merah pekat, saat dia membasahi dirinya dengan genangan keringat. Lady Duanmu dan Duanmu Lingsuang sudah berdiri di gerbang halaman belakang, melarang siapapun untuk masuk dan mengganggu situasi. Mereka telah memperhatikan mereka berdua untuk sementara waktu sekarang. Apa yang mereka lakukan? Duanmu Lingsuang menoleh untuk melihat Lady Duanmu setelah menyaksikan King Sui menembakkan Golden Needles, sementara Hu Yanlin memukul back connecting fist miliknya. King Sui ingin Yanlin menerobos ke Martial Sein, jawab Lady Duanmu sambil tersenyum. Duanmu Lingsuang terkejut. Dia memutar kepalanya kembali ke arah King Sui dan Hu Yanlin dalam kegembiraan. Dia tahu Hu Yanlin adalah Raja Bela Diri Puncak, tetapi akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke Martial Sein karena aliran Qi di dalam tubuhnya tidak cukup lancar. Agar dia bisa menembus Martial Sein, dia tidak hanya harus membuka blokir aliran Qi-nya, dia juga membutuhkan item paling murni dari Five Elements Force juga. Buah 5 elemen yang abnormal saja tidak bisa membantu terobosannya sedikitpun. Dia telah memikirkan terobosannya sebelumnya, tetapi dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 5 hingga 10 tahun sebelum dia bisa menjadi seorang pembudidaya Martial Sein. Namun, itu akan mungkin jika dia rajin memulihkan aliran Qi-nya, serta wawasan yang baik tentang kultivasinya. Namun, jika Hu Yanlin berhasil menembus Martial Sein, maka tidak akan sulit baginya untuk maju ke Peak Martial Sein dengan bantuan dari klan Duanmu dalam waktu singkat. Sisanya akan terserah padanya jika dia ingin melepaskan diri dari Peak Martial Sein menuju tingkat berikutnya. Meski begitu, ranah Martial Emperor masih jauh, bahkan Lady Duanmu hanyalah seorang kultivator Peak Martial Sein. Yanlin seharusnya baik-baik saja, kan? Duanmu Lingsuang bertanya dengan nada khawatir, tetapi dengan ekspresi antisipasi saat dia terus memperhatikan para pria di halaman belakang. Selama Hu Yanlin bisa mencapai terobosan, tidak ada yang akan memandang rendah dia di masa depan terlepas dari apakah itu orang-orang dari kediaman Duanmu atau di kota Duanmu. Kekuatan Martial Sein adalah penanda penting untuk dicapai, seperti transformasi burung pipit menjadi burung phoenix. Jarum emas ke-49. King Sui segera berhenti. Pada saat yang sama, gerakan Hu Yanlin menjadi seberat gunung yang megah. Setiap kali dia mencoba untuk bergerak, tindakannya akan tampak kikuk dan lambat. Akupuntur 5 elemen selain elemen tanah dan buah tanah telah memungkinkan tubuhnya mencapai titik ledakan setelah jangka waktu tertentu. King Sui berharap Yanlin akan terus menanggung kelelahan ekstrim tubuhnya, karena langkah selanjutnya menuju ranah Martial Sein akan segera datang. Jalan menuju Martial Sein sesudahnya akan mulus dan kekuatannya akan tumbuh lebih kuat. Dia akan dapat mengontrol kapasitas aliran energinya dengan mudah, yang merupakan poin penting untuk menjadi Martial Sein. Teruskan. Anda dapat mengurangi 5 tahun jika Anda berhasil bertahan melalui tahap ini dan Anda akan dapat menikmati buah dari menjadi Martial Sein segera. King Sui berkata dengan tenang, sambil terus mendukungnya dari samping. Hu Yanlin membuka matanya dengan ganas sehingga dia bisa tetap sadar untuk mengangkat semangatnya. Dia ingin tidur sebentar, tetapi dia tahu dia tidak mampu melakukan itu. Dia tidak bisa melupakan wajah tertawa dari orang-orang yang memandang rendah dirinya dan dia tidak keberatan.
Tetapi dia memiliki seorang istri dan seorang anak untuk dilindungi dan dia tidak dapat mengecewakan Ling Xuang lagi. Itu adalah anugerah dari surga ketika Ling Xuang memilihnya sebagai suaminya, jadi dia bersumpah bahwa dia akan melakukan apapun untuk menjadikannya wanita paling bahagia di seluruh dunia. Ah! Dengan ledakan keras, dia memukul tanah dengan keras dengan tinjunya, memancarkan awan kabut abu-abu hitam di sekelilingnya secara instan. Sebelum ini, tubuhnya tampak seperti tangki air yang terisi penuh. Serangan di tanah adalah titik puncak ke pintu Martial Saint. Bang-bang! Ledakan keras bergema di udara menuju cakrawala jauh. Otot-otot Huyanlin tidak mengembang, tetapi telah tumbuh lebih padat dari sebelumnya. Kisiantian di tubuhnya terus memelihara setiap bagian meridian, organ vital, dan tulangnya. Energi spiritualnya telah meningkat secara eksponensial juga. Tubuh yang telah melalui cobaan kelelahan yang luar biasa dihidupkan kembali, penuh dengan kekuatan yang kuat. Setelah terobosan, tubuhnya pulih ke kondisi terbaiknya, memulihkan kesehatannya yang baik dalam waktu singkat. Karena itu, lawan yang bisa mencapai terobosan mendadak di tengah pertempuran kemungkinan besar akan ditakuti, karena tubuh mereka akan pulih ke kondisi kesehatan maksimal, di samping lonjakan kekuatan pada kekuatan mereka. Bagaimanapun, pertempuran berakhir saat lawan mereka dapat memulihkan kesehatan penuh mereka. Setelah 15 menit berlalu, Huyanlin akhirnya berhenti mengeluarkan kabut dari tubuhnya. Wajahnya memerah dalam cahaya merah saat dia melihat King Sui berdiri di dekatnya tersenyum padanya. Huyanlin mendekati King Sui dan membungkuk hormat 90 derajat dan berkata, saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini selama sisa hidup saya. King Sui hampir menertawakan tampilan jujur pria di depannya. Dia mengulurkan tangannya, menariknya lurus ke atas dan berkata, saya tidak berharap Anda membalas budi. Anda adalah suami Ling Xuang dan Ling Xuang adalah putri Lady Duanmu. Alasannya sesederhana itu. Meskipun Huyanlin adalah pria yang sederhana, dia tidak bodoh, tidak sedikit pun. Dia tahu apa yang dimaksud King Sui, dia bisa menerima bantuannya semua karena Lady Duanmu dan Ling Xuang. Meski begitu, dia memahami situasinya dengan jelas. Jika bukan karena para wanita, dia tidak akan bisa bertemu dengan pria dengan kekuatan seperti itu, apalagi menerima dorongan untuk menerobos ke Martial Saint secepat ini. Pak King, saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, kata Huyanlin dengan rasa hormat yang dalam. Terlepas dari apa yang dikatakan King Sui, tidak ada yang akan mempengaruhi rasa hormat yang dimiliki Huyanlin untuknya. Aku dengar kamu suka menggunakan palu sebagai senjatamu, kata King Sui kepada Huyanlin sambil tertawa kecil. Iya, saya merasa palu bisa memukul dengan sangat keras, jawab Huyanlin cepat. Kalau begitu, ini untukmu. King Sui mengeluarkan Dewa Petir dan menyerahkannya kepada Huyanlin. Ini, jadilah laki-laki dan ambillah, King Sui tersenyum. Huyanlin menerima Dewa Petir dan tetap diam tanpa mengucapkan terima kasih kepada King Sui, tetapi matanya begitu penuh rasa terima kasih yang mendalam sehingga kata-kata tidak cukup. Saat dia memegang palu di tangannya, dia tahu bahwa senjata ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aura yang kuat mengalir ke tubuhnya, mengisinya dengan energi ledakan yang berlimpah melalui pembuluh darahnya. Dia telah mendapatkan 2 kali kekuatan untuk kekuatannya. Perhatikan baik-baik, waktuku di sini terbatas, jadi seberapa banyak yang bisa kamu serap akan bergantung padamu. King Sui kemudian memutar kepalanya ke arah Lady Duanmu dan Duanmu Ling Xuang dan memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat. Mengungkap teknik 1000 palu, King Sui terus mendemonstrasikan tekniknya sambil menjelaskan gerakannya secara menyeluruh. Butuh sekitar 1 jam untuk menjelaskan sambil membiarkan Huyanlin berlatih di tempat. Langit sudah cerah dan sudah hampir waktunya untuk sarapan. Namun, tidak ada yang menyebutkan tentang makan, karena mereka terus menonton King Sui menjelaskan teknik palu kepada Huyanlin. Aku akan mengajarimu beberapa bentuk harimau. Nona Duanmu dan Nona Ling Xuang juga harus memperhatikan, ini mungkin terbukti berguna di masa depan. 2 jam telah berlalu setelah King Sui mengajari mereka formulir harimau. Itu tidak sulit untuk dipelajari, tetapi lebih sulit untuk memahami dan mengikuti langkah-langkahnya. Dia mengulangi poin-poin kunci formulir itu beberapa kali dan mendemonstrasikan formulir itu berulang kali sehingga mereka akan mengingatnya dengan jelas. Setelah itu, dia mengeluarkan sachet sutra dan memberikannya kepada Lady Duanmu. Ada barang-barang berguna di dalamnya. Simpan untuk saat ini. King Sui tersenyum sambil menyerahkan sachet itu kepada Lady Duanmu. Dia pergi ke depan dan mengambil bungkusan itu sebelum dia melihat ke langit dan berkata, ayo kembali dan sarapan. Ini sudah larut. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi klan Duanmu karena mereka telah mengambil alih semua yang dulunya milik klan Lei yang dulu mulia. Suasana di luar kediaman Duanmu cukup ramai,
dengan setiap rumah tangga mendiskusikan berita tentang klan Duanmu. Kekuatan publik tidak bisa diremehkan, karena hampir setiap rumah tangga di kota Duanmu sudah mengetahui situasi saat ini hanya dalam beberapa jam. Ketika seorang pria mencapai Dao, bahkan hewan peliharaannya diizinkan untuk naik ke surga. Meskipun King Sui bukan anggota klan Duanmu, di mata publik, itu tidak masalah. Semua orang bisa melihat bahwa King Sui melakukan itu semua karena Lady Duanmu. Namun, tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka, hubungan intim antara seorang wanita dewasa dan seorang pria muda. King Sui, kamu pergi, kan? Mereka berdua berdiri di puncak gunung yang terletak di kota Duanmu. Lady Duanmu memandang King Sui, dia sudah memiliki perasaan bahwa dia akan pergi segera setelah perbuatan itu selesai. Kami masih berpikiran sama. Jadi kamu sudah tahu. King Sui berbalik untuk menatapnya. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajah menawan wanita anggun itu. Kulitnya sehalus batu giok yang berkilauan, dengan kilau yang bisa memikat hati para pria. Berdasarkan penampilannya, dia bisa berusia sekitar 30 tahun jika dia membandingkan penampilannya dengan standar normal kehidupan masa lalunya. King Sui ingat tentang makhluk abadi yang setua iblis tua, namun secantik gadis di masa muda mereka yang menawan. Ki spiritual di dunia 9 benua cukup melimpah, yang King Sui telah beradaptasi secara bertahap saat ia tumbuh lebih kuat. Untuk melestarikan pemuda abadi diperlukan keterampilan dan kultivasi tingkat yang kuat. Jika persyaratannya terpenuhi, mempertahankan kemudaan 200 tahun tidak lebih dari sebuah prestasi yang mudah. Ketika Lady Duanmu memergoki King Sui menatap dirinya sendiri, dia dengan cepat berpaling dari tatapannya karena malu. Jangan malu. King Sui hanya beberapa inci dari wajahnya yang cantik. Semburat merah samar yang jelas muncul di pipinya, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dalam kegembiraan yang berirama. King Sui, aku akan segera pergi. Tapi sebelum itu, saya ingin hadiah saya dari Anda untuk memenangkan taruhan, kata King Sui, sambil mengabaikan kemarahan pahit Lady Duanmu terhadapnya. Hadiah seperti apa yang kamu minta? Lady Duanmu bertanya dengan suara lembut. Dia tidak terlalu khawatir bahwa seseorang akan melihat mereka bersama-sama seperti ini. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitar ini, seseorang bisa saja lewat dan melihat sekilas tindakan intim mereka. Meski begitu, dia tidak terlalu bingung dengan pemikiran itu sama sekali. Aku ingin ciuman darimu. King Sui menggoda sambil menatap Lady Duanmu. King Sui, jika tidak, biarkan aku menciummu. Pilihanmu, apakah Anda ingin saya yang memulai ciuman atau sebaliknya? King Sui mengulurkan tangan, memegang dagunya dengan lembut namun dengan keberanian yang cukup dan mengangkat kepalanya secara proporsional ke dagunya. Jantungnya masih berdetak kencang, meski sudah melakukan interaksi paling intim dengannya sebelumnya. Tapi itu sudah lama sekali. Meskipun mereka sudah berhubungan, mereka tidak terhubung bersama secara spiritual. Saat itu adalah frustrasi dan kesalahan yang tidak bisa dia hapus. Tapi sekarang, itu berbeda. Keduanya perlahan saling mengenal, menghubungkan dua hati secara tidak sadar. Sambil menggoda seorang wanita dewasa yang elegan dengan keberanian dan sikap sembrono, dia merasa cemas namun bersemangat pada saat yang sama. Dia mempertahankan genggamannya dan menyentuh dagunya dengan ibu jarinya. Saat dia melihat lesung pipit halus di sisi bibirnya yang diinginkan dan tubuhnya yang menggigil ketika dia setengah menutup matanya, memperlihatkan sedikit pandangan matanya yang berkabut dan bulu mata yang bergetar, dia tidak bisa menahan perasaan terburu-buru di hatinya. Saat dia beringsut lebih dekat untuk memberinya ciuman. AST-961 saya bersedia melakukan apapun untuk Anda, Dongqing kembali ke rumah. King Sui menatap wanita yang bergetar mirip dengan bunga popi di tengah angin sepoi-sepoi. Hatinya dipenuhi dengan cinta, saat dia perlahan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya dengan lembut. Aroma lembut menjalar ke hidungnya, aroma yang sangat disukai King Sui. Kelembutan bibirnya lembut dan indah, membuat pikirannya kosong saat dia terus menekan bibirnya ke bibirnya yang halus dan mengisapnya dengan lembut. Dia memeluknya, menekannya ke dadanya tanpa sadar dengan kekuatan lembut. Lady Duanmu tidak bisa menahannya, tetapi membuka mulutnya sedikit untuk menghela nafas ketika King Sui tiba-tiba memeluknya. Dia mengambil kesempatan itu dan memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, mengunci lidahnya dengan lidahnya saat mereka terus berbagi beberapa ciuman dengan penuh semangat. Mereka terus melakukannya tanpa persepsi waktu sebelum akhirnya berhenti. King Sui memukul bibirnya dengan puas, menikmati rasa indah dari mulutnya saat dia melirik kembali ke wanita dewasa yang malu-malu di depannya. Ruyan, Lady Duanmu mengangkat kepalanya sedikit, tetapi menghindari pandangannya sepenuhnya. Aku harus pergi sekarang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya sebelum saya pergi? King Sui memegang tangannya dan tertawa kecil.
Hati-hati dalam perjalananmu. Lady Duanmu hanya mengatakan satu kalimat dan berhenti. King Sui tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini, dia tidak bisa merasakan emosinya dengan jelas. Apakah kamu sangat ingin aku pergi? King Sui tersenyum. Yuruyan bahkan tidak bisa melihat ekspresi bercanda di matanya, saat dia terus menghindari tatapannya. Apa yang kamu katakan, mengapa aku melakukan itu? Yuruyan menjawab dengan cepat. Kalau begitu itu berarti Ruyan tidak ingin aku pergi. Aku juga tidak ingin berpisah denganmu. King Sui berkata dengan lembut. Dia tidak yakin apakah itu kebenaran atau hanya godaan sesaat untuk membuat hatinya bingung. King Sui. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, Yuruyan sudah memegangi lehernya dengan lembut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegangnya dengan tenang. Pada saat inilah King Sui menyadari kedekatan sejati di antara mereka berdua. King Sui, tolong tunggu sedikit lebih lama. Aku hanya memikirkanmu di hatiku. Silahkan, Yuruyan memohon dengan lembut, saat dia membenamkan dirinya di dadanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan memaksa Anda mengambil keputusan. Tetapi jika Anda menemukan sesuatu di masa depan, ingatlah untuk mencari saya. Anda akan tahu bagaimana menghubungi saya dengan barang-barang di dalam sachet yang saya berikan kepada Anda, King Sui mencibir. Aku akan melakukannya. King Sui pergi langsung dari puncak gunung di mana Lady Duanmu masih berdiri, saat dia melihatnya terbang. Dia hanya berbalik ketika siluetnya mulai menghilang dari pandangannya. Dia tidak mampir ke Cloud Adventurer Guild, tapi hanya melihat dari luar, mengamati konstruksi bangunan yang sudah selesai. Dia tidak ingin mengumumkan kedatangannya kepada anggota guild, karena mereka masih dalam tahap pengembangan. Kedatangannya hanya akan mengganggu jadwal dan pengaturan Yunduan yang tidak perlu. Beberapa barang yang dia tinggalkan untuknya berguna untuk kemajuan kultivasinya. Meskipun demikian, dia berjalan menuju kota es dingin untuk mengunjungi klan Hai dan tentu saja, wanita itu juga. Dia ingin memeriksanya, apakah dia menjalani kehidupan yang baik dan apakah dia masih memegang kata-kata yang dia katakan kepadanya sebelumnya. Wanita dari klan Hai itu pasti kuat. Bahkan jika mereka menjadi suami dan istri, mereka tidak akan sering bersama. King Sui memiliki perasaan romantis untuknya, tetapi dia terlalu sibuk untuk mempelajari hubungan ini. Jika dia tidak gigih dalam kultivasinya, dia akan menenggelamkan dirinya dalam kenyamanan kesenangan dan para wanita yang ditemuinya. Meski begitu, dia tidak percaya diri setelah lama tidak ada dalam hidupnya. Dia telah meminjamkan bantuannya ke Hai Clan sekali, tapi itu sudah lama sekali. Dia bahkan tidak yakin apakah Hai Dongqing masih lajang atau bahwa dia masih memiliki perasaan romantis untuk pria seperti dia setelah bertahun-tahun. Orang berubah, fakta yang akan tetap ada sampai hari ini. Selain itu, Hai Dongqing terlahir sebagai seorang kultivator berbakat dan berdasarkan itu saja, kekuatannya hanya akan meningkat lebih cepat daripada kultivator normal. Dia adalah salah satu keindahan di antara potret kecantikan dan dia adalah seorang wanita dari kekayaannya sendiri. Dia memutuskan untuk mengunjunginya untuk menjernihkan beberapa hal dalam pikirannya, dia ingin tahu apakah dia masih menunggunya atau tidak. 9 benua langkah. Jarak antara kota Duanmu dan kota es dingin tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan King Sui dan 2 kali penggunaan 9 langkah benua, dia hanya perlu setengah hari untuk mencapai kota es dingin. Semakin dekat dia mendekati kota es dingin, semakin banyak suhu akan turun. Ketika dia akhirnya memasuki kota es dingin, salju sudah turun, menghujani seluruh kota dalam kepingan salju putih seolah memberikan rasa pemurnian bagi jiwa-jiwa yang hidup. Kepingan salju jatuh perlahan dan tenang. Suhu di kota es dingin lebih rendah dari biasanya, mempertahankan bentuk kepingan salju saat jatuh tanpa meleleh ke tanah. Hanya dalam beberapa saat, tanah tertutup salju sepenuhnya, seolah-olah diselimuti karpet putih perak. Seluruh dunia tampak putih pada saat itu, megah dan murni. King Sui melangkah ke arah klan Hai tanpa terganggu. Setelah menyelesaikan beberapa hal di sini, dia akan langsung menuju ke di klan sebelum akhirnya kembali ke rumah. Kediaman Hai masih sama, hanya dengan penambahan beberapa penjaga di depan pintu masuk. Kekuatan mereka telah tumbuh secara eksponensial juga. King Sui tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam, jadi dia memutuskan untuk menjelajahi lingkungan sekitar dan melihat-lihat. Dia mendengar beberapa hal dari tetangga tentang klan Hai yang menjadi klan terbesar di kota es dingin setelah bertahun-tahun. Saat itu, Hai Dongqing dipaksa untuk menikah dengan klan Luo sebagai selir. Bahkan jika dia menjadi satu, klan Hai pada akhirnya akan tetap binasa. Tapi sekarang, situasinya telah berubah menguntungkan bagi klan Hai. Pada akhirnya, klan Tu dan klan Luo telah dihancurkan sendirian oleh King Sui. Karena intervensi King Sui, dia mampu membalikkan jalannya peristiwa dengan kekuatan dan kemauannya. Ketika dia mengingat situasi saat itu,
Luo Di, pembudidaya terkuat dari klan Luo, memiliki kekuatan sedikit lebih dari 2 bintang. King Sui harus menggunakan semua teknik debuffing pada Luo Di untuk mencocokkan kekuatannya dengan miliknya. Dibandingkan dengan kekuatannya sekarang dan sebelumnya, sulit dipercaya seberapa besar kekuatannya telah tumbuh selama bertahun-tahun ini. Jumlah orang yang berjalan di sekitar jalan tidak ada habisnya. Jalan yang terletak di depan klan Hai lebar dan ramai dengan bisnis yang makmur. Ketika sebuah payung menghentikan kepingan salju agar tidak jatuh ke kepalanya, dia berbalik untuk melihat siapa yang berbagi payung dengannya. Wajah anggun yang akrab yang mampu menunjukkan berbagai emosi pertama kali menarik perhatiannya. Rambutnya diikat tinggi dan matanya yang indah berkilau dengan aura keanggunan, saat dia menatap ke dalamnya. Kulitnya seputih yang diingatnya dan lehernya tetap ramping dan cantik seperti biasanya. Wanita ini memiliki aura dewasa di sekelilingnya, saat dia berdiri berhadap-hadapan dengan King Sui di bawah salju yang menari-nari. Sosok tubuhnya sangat tenang dan anggun, dengan yang menonjol sangat kontras dengan pinggangnya yang ramping. Bokongnya yang penuh juga menawan, menciptakan garis sosok yang sempurna yang bahkan gaun flowy pun tidak bisa menyembunyikannya. Meski begitu, gaun yang mengalir itu mampu memunculkan rasa surgawi yang turun ke dunia manusia, mempesona dan memesona. Wanita ini tidak lain adalah Hai Dongqing. King Sui mengalami deja vu dari pertemuan mereka sekali lagi. Dia menyadari bahwa situasinya hampir persis seperti terakhir kali, tapi kali ini dia terkejut melihat King Sui di Cold Ice City. Dia adalah seorang wanita dengan kecantikan, keanggunan dan kebangsawanan yang indah. Sebelum King Sui bisa mengatakan apa-apa, Hai Dongqing dengan cepat melepaskan payungnya dan melompat ke arahnya dengan memeluk lehernya. King Sui membalas pelukannya dengan memegang erat tubuhnya yang halus. Secara alami, bahkan tanpa kata-kata, dia mengerti segalanya. Hai Dongqing telah menunggunya sejak hari mereka berpisah. Dongqing, saat aku melihatmu, kupikir kau adalah ilusi. Hai Dongqing mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum lebar berlesung pipit padanya. Dia merasa senang mendengar kata-kata itu dari mulutnya. King Sui merasakan lompatan di hatinya. Seorang wanita yang masih di usianya yang rapuh telah menunggunya bahkan tanpa janji. Namun, dia tiba-tiba merasa malu karena tidak melakukannya pada awalnya. Apakah kamu masih baik-baik saja? King Sui bertanya, saat dia melihat Dongqing lebih dekat. Dia tampak sama seperti biasanya. Saya baik-baik saja. Setelah Anda pergi, kami membuat beberapa kemajuan di klan Hai. Ini semua berkatmu, kalau tidak, kurasa aku tidak akan hidup untuk melihatnya, jawab Hai Dongqing dengan senyum senang. Para dewa tidak akan meninggalkan kecantikan dalam kesusahan, jadi mereka mengirimku untuk menghukum tidak berguna itu untukmu. King Sui tersenyum. Dia kemudian memimpin Hai Dongqing melewati salju dengan memegang tangannya dan itu mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bagaimana denganmu? Masih baik-baik saja. Hai Dongqing merasakan momen kebahagiaan sejati, saat dia mencengkeram tangan King Sui sambil berjalan berdampingan dengannya. Aku juga baik-baik saja. Aku sedang dalam perjalanan pulang, jadi aku memutuskan untuk mampir dan memeriksamu. King Sui mempertahankan senyumnya, saat dia melirik ke arah Hai Dongqing. Hai Dongqing berhenti sejenak dan mengencangkan cengkeramannya di tangan King Sui. King Sui, aku telah menunggumu atas keinginanku sendiri. Tidak peduli apa alasannya, saya hanya tahu bahwa saya menyukai Anda atau mencintai Anda. Saya tidak ingin Anda merasa terbebani oleh kata-kata saya. Jika kamu tidak mencintaiku, maka kita masih bisa berteman. Aku tetap akan bahagia. Aku rela melakukan apapun untukmu. Hai Dongqing terus berjalan perlahan, sambil menarik lengan King Sui. King Sui tidak terkejut dengan kata-katanya karena dia telah mengatakan hal serupa sebelumnya. Dia menghentikan langkahnya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi lembut wajahnya. Hatiku sekarang dipenuhi dengan pikiran tentangmu. Aku menyukaimu dan aku ingin melihatmu bahagia. Aku ingin bersamamu dan aku ingin memelukmu. Apakah ini cinta? Aku bertanya-tanya. Bahkan jika tidak, aku tidak ingin melepaskanmu. Kamu adalah milikku selama sisa hidupmu. King Sui melirik ekspresi malu-malu wanita di depannya setelah dia selesai. Aku akan selamanya bergantung padamu kalau begitu. Jika saya memiliki kecantikan seperti Anda untuk bergantung pada saya, maka saya pasti banyak berdoa kepada para dewa di kehidupan masa lalu saya. King Sui mengangkatnya dan berputar 2 kali di sekitar lapangan bersalju. Salju semakin tebal. Ketika mereka kembali ke High Residence, salju sudah setebal setengah kaki di tanah. Kepala klan, penjaga pintu masuk memanggil dengan hormat ketika dia melihat Hai Dongqing mendekati pintu. Hai Dongqing melambaikan tangannya dan masuk ke dalam bersama King Sui. Tidak buruk, Hai Klan telah membuat pilihan yang tepat.
Kinger kami masih merupakan orang yang paling cocok untuk menjadi kepala klan Hai. King Sui sudah terbiasa memanggilnya Kinger. Hai Dongqing melengkungkan senyum menawan ketika dia mendengar King Sui memanggilnya Kinger. Segera setelah itu, King Sui dapat bertemu Hai Long, Hai Dongying, Hai Xia dan leluhur lama klan Hai. Ketika mereka tahu bahwa King Sui datang berkunjung, mereka semua bergegas menemuinya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, King Sui telah memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali, sebuah anugerah kelahiran kembali. Mereka bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih dan mereka tidak akan pernah melupakan orang-orang yang telah membantu mereka ketika mereka berada dalam lubang penderitaan. King Sui adalah pria yang tanggap, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh sanjungan. Hai Xia sekarang menjadi ibu dari 3 anak dan Hai Long telah berhasil mendapatkan seorang istri, seorang putri dari klan Cheng dari kota es dingin. Dia adalah wanita yang elegan, namun menawan. King Sui akhirnya kembali. Dongqing membicarakanmu setiap hari, tahu, kata Hai Dongying dengan suara ceria. Saudaraku, hentikan omong kosongmu atau aku akan memberitahu kakak ipar. Hai Dongqing terengah-engah karena malu. Bagus bahwa kakak laki-laki Hai dan leluhur tua ada di sini. Saya datang ke sini hari ini untuk membuat lamaran pernikahan ke Dongqing. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melamar, dia masih merasa sedikit canggung tetapi tidak terlalu gugup dengan pendekatannya. Orang tua Hai Dongqing sudah lama meninggalkan dunia kehidupan. Kakak laki-lakinya pada dasarnya adalah wali dan sosok ayah baginya, jadi sebagai tanda hormat, dia ingin meminta izin Hai Dongying untuk tangan adik perempuannya. Leluhur tua klan Hai tersenyum lebar tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika King Sui menyebutkan lamaran pernikahan. Hai Xia, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bibi, katakan sesuatu. Aku tahu Bibi akan jatuh cinta pada King Sui cepat atau lambat. Gadis bodoh, berhenti bicara omong kosong. Hai Dongqing terkejut, tetapi lebih terkejut dengan situasi saat ini. Dia tidak berharap King Sui melamar pernikahan ketika dia mampir ke kediaman. Baiklah, aku akan berhenti. Tapi Bibi, saya pikir Anda harus segera membuat bayi gemuk. Pada saat itu, Anda akan bersenang-senang bermain dengan anak kecil setiap hari. Petik 2. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. King Sui, selama Dongqing bersedia, maka Anda mendapat restu penuh dari kami. Dongqing, aku memberimu keputusan akhir. Buat pernyataan sekarang, Hai Dongying terkekeh. Saudaraku, mengapa kamu menggodaku? Baiklah baiklah. King Sui, Dongqing dan saya kehilangan orang tua kami ketika kami masih muda. Dia memang tangguh, tapi dia tetap seorang wanita. Dia tidak bisa memberitahu dunia penderitaannya dan dia bahkan tidak memiliki hak istimewa untuk bertindak seperti anak manja. Yang saya harapkan hanyalah Anda memperlakukannya dengan baik. Jadikan dia wanita paling bahagia dan aku akan benar-benar puas. Hai Dongying berkata sambil tersenyum. Dia sudah memiliki keyakinan pada King Sui. Jika King Sui benar-benar mencintai Dongqing, maka adiknya akan senang bersama dengannya. AST 962 Pembersihan Meridian Surgawi kelima. Hai Dongqing merasa sedikit bingung ketika dia mendengar kata-kata Hai Dongying dari samping. Kakak laki-lakinya ini sangat dekat dengannya, bahkan lebih dari anak-anaknya sendiri. Tetapi ketika dia tumbuh dewasa, ada beberapa hal yang harus dia hadapi sendiri dan dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk diajak berkonsultasi. Orang luar pasti iri pada Hai Dongqing. Klan, keterampilan bawaan, dan penampilannya sempurna. Mereka mungkin akan merasa bahwa dewa memang telah menganugerahkan terlalu banyak kepada gadis ini. Tapi seperti kata pepatah, pria yang cakap selalu sibuk. Yang satu memiliki tanggung jawab untuk tempat mereka berdiri. Jika bukan karena King Sui, dia akan menjadi selir bagi klan Luo dan bahkan tetap hidup sampai hari ini akan menjadi pertanyaan. Yakinlah, kakak, saya akan melindungi Dongqing dengan hidup saya dan membuatnya bahagia dengan kemampuan terbaik saya, kata King Sui dengan sungguh-sungguh kepada Hai Dongying. Ini adalah bentuk janji dan asuransi. Baiklah baiklah, ayo, duduk semuanya. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hai Dongying menghibur King Sui dan beberapa orang yang berhubungan langsung dengan klan Hai. Meja sudah penuh dengan berbagai hidangan. Hidangan daging dan sayuran masing-masing menempati setengah dari meja, aromanya kaya di udara. Mereka sebenarnya berharap hari ini akan datang juga, tetapi tidak menyangka bahwa itu akan datang begitu tiba-tiba. Hai Dongqing telah menjadi kepala klan Hai. Leluhur tua klan Hai telah menyerahkan segalanya kepada Hai Dongqing. Kemakmuran klan Hai bergantung padanya mulai sekarang. Dia sudah tahu tentang kemampuan King Sui dari sebelumnya, jadi pada saat itu dia berpikir bahwa segalanya akan menjadi sangat indah jika Hai Dongqing dan King Sui bisa menjadi suami istri. Tapi kemudian King Sui pergi.
1 tahun berlalu, lalu 2 tahun, 5 tahun, tidak ada berita apapun tentang dia. Di bawah kepemimpinan Hai Dongqing, klan Hai menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kenangan King Sui secara bertahap memudar. Tapi dia masih merasa sedikit kasihan ketika dia memikirkannya sesekali. Tidak ada yang mengharapkan kemunculan tiba-tiba King Sui hari ini, apalagi fakta bahwa dia datang dengan lamaran pernikahan instan. Jadi semua orang sangat gembira tentang hal itu. Ini hanya apa yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga tahu bahwa wanita terkuat dari klan Hai tidak akan menikahi siapapun, tetapi King Sui dan mereka percaya bahwa Hai Dongqing juga tahu itu. Para pemuda di wilayah ini mengalami kesulitan untuk bersikap wajar di depan Hai Dongqing. Bagi seorang pria yang lebih lemah dari seorang wanita dan berasal dari klan yang kurang mulia, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa rendah diri. Bahkan yang lain juga akan berpikir bahwa orang-orang ini tidak layak untuk Hai Dongqing. Semua orang di sini paling dekat dengannya dengan darah dan juga keluarga aslinya, jadi mereka semua berharap King Sui muncul. Tidak masalah bahkan jika dia tidak sekuat dia di masa lalu, mereka hanya berharap Hai Dongqing menemukan takdirnya dan bahagia. Paman, izinkan aku bersulang untukmu. Saya berharap Bibi dan Anda bahagia luar biasa. Hai Xia dengan senang hati mengangkat cangkir anggurnya ke King Sui dan tersenyum. Itu terasa murah hati dan alami. Segalanya milik Hai Clan dan segalanya dianugerahkan oleh pria ini. Rasa hormat mereka datang dari hati terdalam mereka, itu bukan hanya kata-kata dangkal. King Sui mengangkat cangkirnya dan tersenyum, terima kasih. Suasana di aula besar sangat mengagumkan. Setiap orang mempersembahkan berkat terbaik mereka dan menikmati makanan dan anggur. 1 jam berlalu dalam sekejap. Pertimbangkan hadiah pertunangan ini. King Sui mengeluarkan beberapa barang. Itu pada dasarnya set yang sama seperti yang dia berikan kepada Muklan, dengan Valet Jade Sword sebagai hadiah utama. Setengah dari batu giok ungu besar di alam Valet Jade Immortal telah habis. Orang-orang dari klan Hai menerima mereka dengan ramah. King Sui menyarankan Hai Dongying mendistribusikannya di tempat. Pengguna pedang segera mengambil masing-masing 1 pedang. Ada juga liontin batu giok, sabit, dan pedang, tetapi jumlahnya sangat sedikit, masing-masing hanya sekitar 2 atau 3. Paman, mengapa saya tidak melihat barang-barang untuk bibi saya? Hai Long tersenyum bertanya kepada King Sui ketika dia menerima pedang Valet Jade. Dia sangat senang dengan pedang Valet Jade ini. Sangat senang memang. Untuk klan Hai saat ini, benda ini adalah artefak surgawi. Dewa petir yang Luo di dari klan Luo pegang saat itu hanya bisa menggandakan kekuatan dan itu sudah dianggap sebagai senjata yang sangat kuat. Tidak banyak orang di seluruh kota es dingin yang bisa memegang senjata sekaliber itu. Hehe, tentu saja ada sesuatu untuknya. King Sui mengeluarkan pedang abadi Valet Jade yang tampak lebih anggun dan cantik dibandingkan dengan pedang Valet Jade lainnya. Tetapi jumlah peningkatan kekuatan tetap sama. Itu karena jika peningkatan kekuatan lebih dari ini, tubuh pengguna tidak akan mampu menahannya. Dia kemudian mengeluarkan anting giok Valet, kalung giok Valet, dan gelang giok Valet. Mereka membuat set lengkap dan ungu itu megah. Bahkan tanpa memakainya, orang pasti sudah tahu betapa surgawi Hai Dongqing akan terlihat dengan mereka pada dirinya. Yah, kami menikmati makanan dan anggur. Urusan ini juga telah diselesaikan dengan sempurna. Orang tua ini mulai lelah, jadi saya akan kembali dan beristirahat sekarang. Leluhur tua Hai Clan berdiri dan mengumumkan dengan gembira. Pria tua, King Sui buru-buru memanggil. Hehe, orang tua ini sangat senang. Liontin giok ini dibuat dengan sangat baik. Terima kasih, King Sui. Petik 2. Setelah leluhur tua klan Hai pergi, sisanya mengikuti. Hai Dongying berdiri untuk pergi juga. Paman, selamat mengobrol dengan bibiku. Hai Xia pergi dengan senyuman dan dia adalah orang terakhir yang pergi. King Sui mengirim mereka pergi sambil tersenyum. Seolah-olah dia telah menjadi tuan rumah sekarang. Wajah Hai Dongqing sedikit memanas. Dia sangat gugup sekarang dan dia tidak pernah segugup ini sebelumnya. Dia telah memikirkan hari ini berkali-kali, tetapi dia tidak berharap itu terjadi begitu tiba-tiba. Dia duduk di sana, dengan pedang giok Valet, anting giok Valet, kalung dan gelang yang diberikan King Sui padanya di atas meja. Dia senang dan bahagia yang tak terlukiskan pada saat yang sama. Dia tidak menyesal lagi setelah hari ini. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat King Sui berdiri di depannya. Dia buru-buru mencoba untuk bangun, tetapi King Sui menghentikannya dengan mendorong bahunya sambil tersenyum. Kinger jangan bergerak. King Sui berjongkok di depannya sambil tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Melihat wajahnya yang pemalu dan cantik, dia merasa sangat bahagia dan diberkati saat ini. Dia perlahan memeluk Hai Dongqing di pinggangnya dan membenamkan wajahnya ke perut bagian bawahnya.
Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa santainya perasaannya saat ini. Aroma manis yang samar tercium di hidungnya dan dia bisa merasakan tubuh halus Hai Dongqing sedikit bergetar. Dia menepuk bagian atas kepalanya perlahan dalam keheningan, saat hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah beberapa saat, King Sui dengan lembut mengangkat kepalanya dan berdiri. Biarkan aku membantumu memakainya. King Sui tersenyum dan mengambil kalung valet jade. Tentu, Hai Dongqing mengangguk dengan bahagia. Lehernya yang halus dan panjang tampak lebih indah dan menarik setelah dihiasi oleh kalung itu. Dia cantik seperti batu giok dan kalung giok valet semakin menonjolkan keanggunan dan aura kemewahannya. Dia mengambil valet jade rings, selanjutnya dia menatap telinganya yang halus dan tembus pandang, dia tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk menciumnya. Saat tangannya bersentuhan dengan daun telinganya, dia gemetar hebat. King Sui tertawa. Jadi ini adalah tempat sensitifnya, dia pasti merasa geli barusan. Setelah gelang itu dikenakan padanya, King Sui mengamati orang yang sudah menjadi istrinya ini. Dia tahu bahwa wanita menyukai mutiara dan permata karena barang-barang ini dapat menambah aura kemewahan. Tapi Hai Dongqing sudah memiliki temperamen bangsawan yang sangat kuat. Mengenakan giok ungu ini hanya akan menambahkan bunga kebrokat. Tapi meski begitu, hasilnya cukup lumayan. King Sui memberikan pedang giok valet padanya. Cobalah. Baiklah. Siang baru saja berlalu dan kepingan salju masih menari tanpa henti. Tanah sudah tertutup salju sekarang. Semuanya berwarna putih keperakan sejauh mata memandang. Tarian pedang. Kaki Hai Dongqing menginjak salju. Kilauan valet jade sword di tangannya seperti pelangi. Dia tidak benar-benar mendapatkan kesempatan untuk merasakan pedang dengan benar ketika dia menerimanya lebih awal. Selama itu adalah hadiah dari King Sui, itu akan sangat berharga. Kekuatan Hai Dongqing awalnya mendekati 4 bintang. Dengan pedang abadi valet jade, itu ditingkatkan menjadi 11 bintang. Senjata sebelumnya cukup bagus, tapi secara signifikan lebih rendah dari valet jade sword. Luodi, yang merupakan yang terkuat di antara kota es dingin pada masa itu, hanya memiliki kekuatan hanya sedikit lebih dari 2 bintang. Hai Dongqing saat ini telah melampaui dia terlalu banyak, meskipun dia masih jauh dari menjadi kaisar bela diri. Sinar pedang tajam berwarna ungu menembakkan awan abu-abu. Hai Dongqing memulai sebelum memutar kepalanya dan memberi King Sui senyuman. Dia memutar tubuhnya dan valet jade sword berkilauan, seolah-olah bunga cahaya bermekaran di atasnya. Senyumnya secerah cahaya bintang. Hai Dongqing berhenti dan menyimpan valet jade sword. Dia kemudian berjalan ke sisi King Sui dan memberinya senyum kecil. Ketika dia melihat King Sui dengan matanya yang indah dan berkilau, King Sui teringat saat dia bertemu dengannya di benua Green Cloud. Perasaan lamanya telah kembali padanya sekarang. Dia seharusnya lebih bahagia di benua Green Cloud dibandingkan dengan saat dia berada di Cold Ice City. Pada malam hari, Hai Dongqing mencari kamar tidur dengan King Sui. King Sui tersenyum, saat dia mengikuti di belakangnya diam-diam. Ini adalah istananya. Ini adalah tempat pribadinya sebagai kepala Hai Clan. Tidak ada orang lain yang akan masuk jika tidak ada masalah penting. Hai Dongqing membawanya ke sini dengan wajah merah. Jangan tertawa. Dia menegur King Sui ketika dia melihat senyum menggoda di wajahnya. Mengapa saya harus? Nona, ke kamar mana Anda membawa saya? Aku hanya akan tidur di kamarmu malam ini. King Sui memandang wanita yang sudah menundukkan kepalanya di hadapannya dengan geli. Baik, tapi kamu tidak diizinkan menyentuhku malam ini, kata Hai Dongqing dengan nada suara yang serius. Kalau begitu, kamu harusnya mencarikanku kamar lain. King Sui tersenyum kecut saat melihat ekspresi serius di wajah Hai Dongqing. Ini sudah larut. Ayo pergi. Aku ingin tidur di pelukanmu malam ini, bisikan malu Hai Dongqing menyebabkan darah mengalir langsung ke otak King Sui. Di lantai 2. Lantai 2 gedung itu adalah ruang tamu yang tidak terlalu besar. Lantainya ditutupi permadani ungu. Sensasi lembut di kakinya yang telanjang terasa sangat nyaman. King Sui melihat kaki Hai Dongqing yang indah dan seperti batu giok yang sama telanjangnya dengan miliknya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Wajahnya sangat merah sehingga hampir seperti air mata akan jatuh dari matanya. King Sui memperhatikannya sambil tersenyum. Sepertinya hati wanita anggun ini tergerak. King Sui tiba-tiba mengangkatnya ke dalam pelukannya. Setelah teriakan alarm yang ditekan terdengar, mereka berjalan menuju kamar tidur. Hai Dongqing membenamkan wajahnya ke dada King Sui. Jelas sekali bahwa dia sangat gugup karena dia gemetaran. Kamar tidurnya tidak terlalu besar dan tampak sangat nyaman. Tempat tidurnya sangat besar dan bisa memuat 3 orang di atasnya. Selimut bersalju tebal itu berwarna putih, seolah-olah tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Selimut dan bantal besar di tempat tidur seluruhnya berwarna putih salju.
Kamar tidur memiliki sedikit aroma samar yang berbau seperti Hai Dongqing. King Sui segera berbaring di tempat tidur empuk itu dengan dia di pelukannya. Kamu takut? King Sui tertawa lembut ketika dia merasakan kegugupannya. Hai Dongqing menyadari bahwa King Sui tidak membuat kemajuan, jadi dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan wajah merah. Sedikit. King Sui terkekeh nakal sebelum dia membalik dan menjepitnya. Wajah keduanya sangat dekat satu sama lain. Tubuh King Sui memiliki reaksi langsung terhadap tubuh halus melengkung yang disematkan di bawahnya. Hai Dongqing jelas merasakannya juga. Mungkin dia berteriak malu-malu ketika King Sui tiba-tiba membalikkan tubuhnya, tapi King Sui sudah mencium bibir merah itu pada saat berikutnya. Kedua tangannya meremas bagian belakangnya yang montok, gagah, dan bulat sempurna. Dia menanam ciuman di antara gundukan tinggi yang ditutupi oleh lapisan kain. Pakaian perlahan dilucuti. Kedua tubuh telanjang itu melilit satu sama lain. Itu akan menjadi malam yang panjang, karena mereka diliputi kesenangan tak terbatas di dalam ruangan. King Sui adalah satu-satunya yang mendengar suara jernih itu. Itu berasal dari dalam tubuhnya. Kali ini, dia sangat yakin bahwa salah satu meridian surgawinya telah dibersihkan. Itu adalah yang kelima di antara 12 meridian surgawi.